Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajru ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhraja Tabrani fil Kabir anil Matlab bin Abi Wadda'a radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mirsani rajulan ing wong lanang saleh ingkang salat sapa rajul kok idan hale lungguh. Ketika ana wong karena uzur salat lungguh, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul qaidi. Utai salate wong sing lungguh iku alan nasfi ing atase separo, alan nisfi ing atase separo min salatil qaimi saking salate wong sing ngadeg. Fatajas sama mongko meksa-meksa, manekno manane meksa-meksa sapa anasu manusa al qiyamah ing ngadeg. Wa inta Ahmad an Ibnu Syihab an Anas radhiyallahu anhu qala qadima rawu sapa nabi wa nabi al-Madinah ing Madinah. Wa ya di Madinah iku mukhimatun marai penyakit demam. Wa ya di Madinah mukhimatun mari penyakit demam. Fahamia mongko demam panas sapa anas manusa. Pada kala mongko manjing sapa nabi wa nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjid ing masjid. Wa natu halate manusa yusalluna salat sapa anas nyengko ujin sanging lungguh. Pakola mongko dawuh sapa nabi salatul qaidi nisfu salatil qaim. Utai salate wong sing lungguh nisfu salatil qaim iku separone salate wong sing asik. Warijaluhu utai rijal hadis sikotut. Pun kula maca munculat langsung ngono sing aline ketiga. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab. Wa akhraja Ahmad an Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Kuntu ana sapa ingsun. Iku abdumu iku ngitmai sapa ingsun. Ingsun ngitmai utawa nyediakno fasilitas Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Nahari ing wektu dina ingsun. Asma'a ingkang sakabehane to khalis kabehane. Kabeh wektuku tak persembahkan untuk ngitmai Nabi. Mulai wisuk nganti hatta yusolya sehingga salat sapa Nabi al-isya al-akhirata ing isya sing akhir. Fa'ajlasa mongko lugu sapa ingsun dibabi ana ing pintune Nabi. Ibadah kala nalikane mancing sapa Nabi duwe tau ing daleme Nabi. Aku lu ngucap ingsun ngucape ngene. La Allah menawa te kisah utawa kejadian iku antak bisa. Yen terjadi apa al-waqi'ah atau kejadian di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing terjadi hajatun apa hajat. Antak bisa yen terjadi apa hajatun. Fama ajalu mongko ra gingsir-gingsir ingsun asma'u ingkang krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul subhanallah bihamdihi. Ketika aku derekno Nabi yang berbengi tak rungokno Nabi ndak putus-putusnya wiridan subhanallah bihamdi. Hatta amalla sehingga kesal sapa ingsun. Kesal farsi'a moko bali sapa ingsun. Maksudnya Nabi tak enteni barisak nak menawa ngongkon-ngongkon apa-apa tak enteni mau krungu wiridan subhanallah napa? Maksudnya orang ngongkon tuku bakso lho. Nah, dia ini rugen nak sidi-sidi cung bakso nentek cung kok ora anget maksudnya orang ngene iki. Berarti dirungokno sewengi-wengi mok Nabi subhanallah. Alhamdulillah. Iku bedane dia iki begini. Jadi nek wis tak jarang tawasan. Jadi sing siap khidmat tak kuati. Mergo ora dikongkon. Kok Nabi ne men subhanallah napa? Farsi amu kok bali sapa ingsun. Auta libane utawa ngalahno ingsun apa enayam mripat loro ingsun para putra mengko turu ingsun tak antandani tenan wiridan terus sosial keturunan. Pakola mengko dawuh sapa nabi limar ingsun yoman ing dalam sisi dina. Lima krana are perkara yaro kang ningali sapa nabi min hakki sange hak ingsun lagu maring nabi wa khidmat lan khidmat ingsun iya ing nabi. Dawe ya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab. Salni utika. Karena saking loyalnya pada Nabi dan khidmat Nabi tenanan, subhanallah. Hasantu bil hayy wa Salni jalu otironi ingsun, ukti mongko bakal pare ingsun ka ing sira. Kala dawuh sapa rawi fakultu mongko matur sapa ingsun ning ati ingsun. Ketika saking lamanya khidmah, niku mulai isuk sampai isya akhir, cara saniki nganti jam 09.00. Isya akhir itu sebagian riwayat darani jam 09.00, sebagian jam 11. Pokoke kira-kira dalu tenan. Niku sesuk kanjeng Nabi sungkan terus kowe njaluk apa? Tak kei. Terus bareng ditawani Nabi sahabat dia pinter. Ungkir fi amri aswa. Mungkin kalau pikir-pikir riya. Mungkin tak ungkir kalau aturi nunda panjenengan fi amri ing dalem urusan ingsun ya Rasulullah. Tak sinaoni tenan kitab iki. Mungkin ampun kula angen-angen summa ulimuka mongko nuli ngeke weruh ingsun to summa ulimka mongko nuli ngeke weruh ingsun ka ing panjenengan dalika mongko amri mun mboten kula jawab niki kula pikir riyen sesuk-sesuk ampun niku jelas kula aturi jenengan ora langsung pelang-pelang. Kala dawuh sapa rawi wau sing digawe Nabi Rabi'ah bin Ka'ab
Fapak kartu mongko mikir sapa ingsun pinafsi ing dalem awake ingsun. Iki ngaji tenan iki badhe Muharram iki lakoni tenan. Wis nglakoni iki wali tenan, ora nglakoni setan. Fapak kartu mongko mikir-mikir sapa ingsun pinafsi ing dalem awake ingsun. Parep tu mongko ngerti ingsun anak dunya ing sak temene donya iku mongko jatun pedhot, ilang. Wa ilatun lan mesti bakal ilang. Wa anali lan sak temene iku duwe ingsun biya ing dalem donya mesti rizkon ana rezeki. Sakine kang bakal nyukupi apa rezekine ingsun wa yati lan teko apa rezekine ingsun. Kala fakultu. Wis bareng dene iki keputusan wah nek urusan donya mesti bakal bar, mesti entek. Padahal aku ora usah njaluk nabi lah nek urusan mangan tepi iso napa? Mangan sedurunge ana nabi aku wis iso napa? Mangan. Aku sedurunge kenal kiai nek urusan mangan wis iso. Mangan ben kenal kiai takokane janjuk napa? Mangan cek goblok. Maksudnya gampangane wong mafhum. Urung kenal kiai wong pinter golek dhuwit wis pinter golek mas. Karena kiai malah takut carane jebar rezeki ini, nggak karo nyindir kiai ini. Fakultu maka pater ingsun karuan kiai rezeki angel malah takut jebarin apa? Nah kiai ini isen dijawab ae. Fakultu maka ingsun as'alu Rasulullah, bakal njaluk ingsun Rasulullah di akhirati. Mau kan njaluk, aku bakal njaluk akhiratku selamat. Fa inahu mongko sak temene kanjeng Nabi minallah saking Allah utawa di sisi Allah. Iku bil manzili kelan satu derajat ala dirupane manzil gua kang te nabi biya ana ing kulah manzil. Aku penjaluk urusan akhirat karena nabi di depan Allah di derajat sing mesti iso nglolosno permintaanku. Iku akhiratku kudu selamat. Kala dawuh sapa pasti temu ketuan ingsun duwe nabi. Pakola mung dawuh sapa nabi, "Ma fa'al ta ya Rabbi, aku apa ya Rabbi?" Kula kultu na'am ya Rasulullah. Mohon kula sakniki penjalukan kula badhe kula aturno. As'aluka antas fa'ali ila rabbika. Kula njaluk jenengan nyafaati kula ila rabbika maring pangerane panjenengan. Faya tikoni menanar. Terus kula terbebas saking napa? Neraka besar saiki. Modal esuk nganti sore wae di suar. Suar besar. Atau dhewe ana hitung-hitungane 20.000 dina kan sak wulan lagi 600. Nah iki esuk nganti sore gegere njaluk napa? Suarga. Rupen basura aku sungi ra genep di swarga ora iso ben. Kala pakola terus Nabi curiga man amara kabeh ada Rabiah sing marai kowe njaluk kok ngene iku sapa. Jadi ra pinter tak kok pinter njaluk ngono sing marai. Ora kulturlah bos tenan-tenan sing marai mesti mikir wae dadi ra sing marai kok. Waladi patok. Niki lakoni tenan niki kula niat waca keng omah, kitab niku mboten nenten teng Yogyakarta. Niku beto keng omah. Lan niku sampean lakoni tenan. Jadi hubungane jenengan kula ben jelas tenan. Kenapa? Ben jelas iki. Kula ora suka sampean padha wae malah repot. Ora suka dunya akhirat malah lara. Fakultu mongko matur ingsun la, boten enten sing marai waladi ba'ata bil haqq demikat ba'ata kang utus sapa lagi kang panjenengan bil haqq lan kebenaran. Ma'amaroni bi'atun boten enten sing marai ora ana sing ngomong. Walakin nakala makulta tetapi nek sak panjenengan lama kulta semangsane dawuh panjenengan salni utika. Jenengan ketika memberi hak kula njaluk mesti jenengan turuti. Terus wakun tamin Allah bil manzil jenengan gadah derajat alladzi antabihi. Jenengan gadah derajat spesial ning ngertane Allah. Nazar tu mongko angen-angen ingsun di amri ing dalam urusan ingsun. Sarap tu mongko ngerti sapa ingsun ngerti anak dunia sak temene dunia mongko diatur mesti terputus. Wajah ilatun aja mesti hilang. Wa anali lan sak temene kedue ingsun via ing dalam dunia rizkon ana rezeki. Saat ini kang bakal teko rezeki ne ingsun. Fakultu mongko matur ingsun as'alu Rasulullah li akhirati. Aku bakal njaluk Rasulullah krana akhiratku. Kal ketika Nabi dijaluki swarga, mbon mboten usah urusan dunia jenengan. Kula nyuwun njeng ben teng akhirat jenengan nyapaati kula terus kula terbebas ing neraka. Atau mata mengkomentar sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawilan yang dalam waktu sing suwi bar saiki tapi meneng ya suwi. Siapa ada langsung nama suara. Jadi nanti kita apa nih tenan. Cuma kalau mau nulis dawuh sapa Nabi di maring ingsun. Yo ini fa'ilun. Ini saat temen ingsun fa'ilun bakal ngakoni. Yo tak turuti. Kebicat nang neraka. Fa'inni ala nafsika bikasrotis sujudi. Fa'inni mongko bantu sira. Fa'inni mongko bantu sira ning ingsun. Fa'inni mongko bantu sira. Bantulah aku ni ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Kowe tak bantu, tapi syaratnya kowe ya kudu bantu aku bikas roti sujudi kelawan ngegah-ngegahno napa? Sujud. Wa akhrajahu pada fil bidayah wa akhraja Tabrani fil Kabir min riwayat Ibnu Sa'd wa akhraja Muslim wa Abu Dawud mukhtasaran wa lafzu Muslim qol
kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atihi biwadu'ihi. Macane ampun wudu, biwadu'ihi. Wadu niku alat wudu, kados banyu ciduk ini jenenge wadu. Nah, fi'lunya namanya wudu, ya. Fi'lunya namanya wudu, kalau peralatannya namanya apa? Wadu. Wa hajati lan hajati Nabi. Faqala li sauni faqultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula niku nyuwun tunggal kok. Niku saged ngancani jenengan teng swarga. Dari Nabi kala awere dari mbok liyane. Mbok liyane kultu huwa zakar niku mawon. Oh, nanti bali lho. Dari Nabi, mbok liyane iku njaluk kok langsung kancanan aku ning swarga. Kultu huwa zakar mbok sing kula jaluk ke kancane jenengan teng napa? Swarga. Modal mbak wuduhe gegere ra karuan. Kala dawuh sapa Nabi, fa'inni ala nafsika surat sujud. Fa'inni mongko kula aturi bantu panjenengan ingsun ala nafsika ing atase awak dhewe sira. Jika surat sujud kelawan aki-aki sujud. Kaza kaya mengkene ditarhiji ing dalam tahid. Ini kula terang nang niki termasuk kula nu gada azam ya. Terus niki kula mau menasak niki terus kula tahun wingi. Tahun wingi ini makan 1 Muharram niku kula salat takbir teng mriki. Karena 1 Muharram nanti itu pas tanggal 26 November ya. Itu kalau nggak salah Sabtu. Itu kula teng Pasuruan, terus kula wingi 3 bulan yang lalu ini wonten rombongan di samping Pasuruan itu dulu santrinya bapak. Ya wonge sak umur-umurnya bapak sekitar umur 60 50. Itu karena dulu dibina bapak ngaji Quran, terus karena saya warisnya, mereka minta saya 1 Muharram mulai buka ngaji teng mriku. Mereka minta misalnya 1 tahun sekali tidak apa-apa. Bahkan nanti nak kalau sibuk mau nak umur pisan nak pokoknya nanti. Ya, ini kalau turut dia, sih tak turut dia. Kalau umur pisan, nanti. Tapi nanti kalau mengke kalau tetap sholat tasbih terus mangke jenengan jamaah ya biasa kebiasaannya. Terus nanti yang buat negara wajib teng dalem mangke kula sholat tasbih teng mriki kula pimpin. Kula kepengin hubungane kula mbek jenengan hubungan sujud teng Allah Subhanahu wa taala. Memang hubungan sujud itu dimulai lewat ilmu. Lewat napa? Kayak saya ngaji tafsir. Karena ilmu saya yang paling original saat ngaji tafsir. Apapun hebatnya kados hikam, hayatus sahabat atau kitab-kitab yang saya baca sore, itu kehebatan yang terbatas, sehingga mudah kita paham. Jadi kadang orang-orang itu salah paham. Orang ketika ngaji hikam, ngaji hayatus sahabat, pokoknya kayak ngaji saya sore ini, itu memang orang lebih mudah paham. Karena ilmunya manusia itu terbatas, sehingga orang itu mudah kuat. Tapi sebetulnya yang hakikat ilmu itu ya di Quran itu. Meskipun kadang kita tidak paham, tidak karpe, tapi itu hakikatul ilmi, semua ilmu ya ada di napa. Saya ini pernah khatam hikam, pernah khatam ihya, beberapa kitab tasawuf pernah saya baca. Itu memang enak dan saya lebih merasa nyaman. Tapi sebetulnya ada hal-hal yang hilang dalam kondisi sosial nyata. Misalnya begini, rukin melarat itu tidak apa-apa, itu takdir. Orang roh kota, orang roh rumah sakit, gak roh nomor telepon rumah sakit itu tidak apa-apa, itu takdir. Takdir wong khusyuk, wong melarat itu ora rohan. Kayak ada apa-apa. Ini normal-normal saja. Tapi sifat khusyuk ini akan hilang saat ibunya sakit atau istrinya sakit. Ngeterone rumah sakit ora di duwe. Yo tulung koncone ora dipercaya, tekan alamat rumah sakit yo ora roh tilpune. Ya, nanti status khusyuk dadi haram. Wong ora darani khusyuk tapi napa? Haram. Paham napa? Makanya santri-santri sing ngaji kula tak provokasi. Jadi status khusyuk itu bisa hilang dalam kasus sosial yang nyata. Ya. Makanya saya ini jadi kiai, saya ini mulai dulu terkenal wong alim. Kenapa saya harus kerja di Jogja? Kulo niku sadar. Saya misalnya khusyuk, mungkin wong legus kok ngalim ngajine istiqomah. Itu ya begitu. Dalam kondisi normal mungkin saya dipuji demikian. Tapi misalnya anak saya sakit parah atau ibu saya sakit parah. Atau orang rumah sakit duwe, mobil gak duwe, alamat gak duwe, relasi. Nanti status saya ini bukan orang alim yang istiqomah. Wong wong napa? Wong nulung ibuke ora kodak, nulung anake ora kok. Di sini ini terus terjadi kesalahan dalam kitab-kitab tasawuf yang benar. Makanya saya mohon yang senang saya, ngaji saya paling inti tetap di Quran. Meskipun Quran itu ada kadang ana pornografi, cara Gus Dur yen ana pornografi. Itu hal yang nyata. Orang tasawuf itu malu membicarakan pornografi. Tapi kalau Quran biasa saja. Jadi misalnya di Quran itu ada ayat
Nisaukum hartul lakum fa'tu hartakum annasi. Bojomu iku tanduran. Kowe nak carane jima, carane ngumpuli nganggo cara paling liar tak karepmu terserah. Itu ya nyata. Karena Allah iso ngilani. Wong lanang tak soleh-soleh tetap duwe nafsu dan jalan menghilangkan nafsu itu libidonya dia harus ditumpahkan. Dan itu yang halal adalah napa Bu? Artinya itu tetap harus dibicarakan. Piye wae sing iso ngekang zina adalah Bu, tetap dibicarakan. Daripada kowe wiridan sawangane ning pangeran, jebule ambek nahan nafsu, paham ya? Terus akhirnya bano nahan nafsu puncak wiridan, Gusti nang mati nang swarga kula tak nang ngeloni bidadari dari pangeran. Lho gak kangen aku jebule. Kangen apa? Bidadari oleh kurang ngajar. Artinya ternyata di balik kekhususan dia ada pornografi yang tersimpan. Atau jujur be pangeran dari awal ngeloni Bu. Makanya Imam Ghazali mencontohkan ini contoh-contoh gula tu sufia, orang-orang sufi yang ekstrim. Sama masalah uang juga gitu. Orang khusyuk atau mergawe. Yakin nak rezeki ku teko lewat wiridan, aman wiridan. Tapi nang ati ini, aku bolak-balik wiridan duit teko. Berarti dia kan sudah mengkompensasikan wiridannya dia dengan piwales rupa-rupanya selama ini duit teko. Semakin sering ono duit teko dhewe, semakin semangat wiridan, mergo jaga wiridane caspleng. Terus dari pengiran, loh casplengnya dibeli ukurannya. Di sini nih yang makanya saya tetap berpendapat, ilmu terbaik tetap Al-Quran. Al-Quran yang jujur saja. Kalau orang ingin cari rezeki ya kerja. Nah, kalau anti mati tetap kerja. Bahkan saya sampai sekarang menanamkan anak-anak saya kalau ditanya tamu bapak di mana ya jawabnya kalau saya kerja ya kerja. Malah kata santri si Irbat Guru, apa yang dalam Gus? Apa siapa ada anak? Karena anak saya itu nggak tahu apa itu udah. Ya makanya ya manggil saya man bapak. Nah, anak pulau sing darem malah luwes tengahnya yang janda putri. Saya tidak punya abah. Kalau bapak punya. Padahal ada santri kan muni bapak kan gak sopan. Jadi tak kau yang abah temu gila. Anakku cilik gak paham. Saya tidak punya apa. Abah. Dan ini kula cerita. Nanti biar sampean tahu silsilah ilmu saya. Saya ini umurnya sudah 40 lebih. Makanya hidup saya anggap saya mulai sekarang. Ya, dan saya paling sering sholat-sholat itu ya sekarang. Itu begini. Misalnya ngeten ini yang masalah nyata. Kalau nunggu akhir-akhir ini biasanya ya sinau. Kalau tiap hari gitu. Cuma akhir-akhir ini lebih intensitas saya lebih sinau. Ketika saya baca hadis termasuk alamatnya kiamat, itu banyak zina. Yang kedua itu wayur faul ilmu, dan ilmu itu hilang. Ilmu apa? Hilang. Ini pulau baca itu di Bukhari di Muslim itu nangis sejadi-jadi. Pulau bereling hadis itu nangis, dan saya takut anak-anak saya nanti, anak cucu kita nanti akan mengalami masa kebodohan masalah. Kebodohan masalah misalnya gini ya, nanti kalau ulama gak cerewet hadis pulau, tidak mau ngomong hukum, itu nanti uang kuwalak-walik. Jadi misalnya begini. Ini saya ngomong di mana-mana, terutama sama santri-santri saya ngomong di mana-mana. Dalam kasus maksiat itu ya ada etika. Misalnya orang yang di niklab atau orang yang misalnya yang order orang nakal, itu juga ada aturannya. Misalnya Rukin daftar dulu, ya Rukin yang dapat dulu. Setelah itu Mustafa, setelah itu Mas Tri. Nanti yang belum antri namanya anak baik. Rukin itu anak baik karena mau nopo antri. Nanti yang transaksi dan bayar namanya anak baik. Mergo dekne yo hasil zina yo bayar namanya anak baik. Kuatirku nanti kalau ilmu itu sudah hilang, nanti kemaksiatan sudah ada. Sing ono buat dilem anak baik. Dia tetap zina tapi dilem anak baik karena dia zinanya ya bayar ya mau antri. Paham ya? Orang melihat konser yang pornografi, yang mempertontonkan aurat. Kalau masuknya pakai tiket namanya penonton baik. Tapi kalau muga-muga 1.000 gak ada tiket, penonton jelek. Padahal cara Allah sama jeleknya mergo delok porno. Paham? Lho boten, ilmu itu pasti nanti hilang. Dan itu yang pasti dimaksud Rasulullah wa yurfa'ul ilmu. Ilmu itu nanti hilang oleh etika sosial. Meskipun dalam etika itu terjadi kebobrokan agama. Itu yang paling saya takut. Nanti itu kebaikan itu dalam keburukan. Yaitu tadi. Orang nonton konser pornografi, asal kamu bayar, dianggap penonton baik.
Kamu nonton, kok ngarep ben bayar. Terus tengok penonton tuh baik. Wadah delok ngiler perkara roh. Pornografi. Tapi karena dia bayar dan Anteng dianggap penonton. Karena dia dilem orang baik, dia tidak pernah intervensi kalau perilakunya salah. Paham ya? Nanti itu pasti maksudnya Rasulullah itu begitu. Itu di cara-cara ada, tapi saya memahami begitu. Nanti pasti hilang. Makanya saya bersumpah, sampai saya mati pun saya akan ngomong ilmu. Meskipun ulama kayak saya itu tidak populer. Saya itu sering dikritik sama teman-teman saya, mestinya dari pidato. Gus ini apa jinak ragilum pidato? Nggak jadi kalau pidato gak pede, nanti nuntut ngomong kulo. Kita jawab tenan, nggak siap. Ngerugak gue lihat jawabanku. Gak usah kita terang, satu aku rarah, dia tetap sering pidato. Iya, semacam-macam. Tidak gini terus kalau tenang. Jadi nanti wayur faul ilmu itu begitu. Ilmu itu akan hilang karena kalah oleh etika. Etika dalam kemaksiatan tadi. Makanya saya pernah punya santri. Dia itu punya toko quantum. Dia ngeluh ke saya semua. Boleh jauh jenengan itu benar. Jadi wong soleh itu butuh nyali. Tapi ini cerita. Pegawai negeri PNS itu kan punya gaji tetap, paham ya? Gaji apa? Rasa tersinggung, harus biasa wae. Tanggapnya ngomong ngarepe pangeran kowe tak gitu. Lah kan modal lompor. Kudu apa? Ini satu murah. Dia itu punya toko kelontong. Ya itu pegawai PNS kan bulan gaji sama ya, guru aja dikit. Lah itu lah. Wonge rokan Gus, cara teori santri yo buka aurat jenenge rokan. Belajar itu banyak, jadi tak anggap pembeli yang baik. Belajar toyorokan, kawasan ketat, tapi pembeli yang baik. Mergo, mbak, kalau ditonton, soalnya berdiri di muskolah di masjid, tapi tak belajar. Nah, jadi nyulayani kan? Pembeli yang tidak baik. Pulau kan saya proses. Wong itu gua masuk ke wong soleh. Jadi kalau itu wong soleh mangkel no. Sing wong rapati soleh. Nyenengno. Maksudnya rapati soleh perkara aurate lho, ora perkara PNS lho, perkara napa? Aurate ora salah paham. Mesti protes PNS. Lha iku padha karo pengurus masjid. Pengurus masjid dia sumbangan wong sing terkenal korupsi atau terindikasi korupsi nyumbang 10 juta. Sing tukang etika 10.000 gegere Kak. Gak karuan. Akhirnya pengurus masjid terbiasa nganggap itu orang baik. Mereka nyumbang 10 juta. Sing tukang etika nyumbang itu ya termasuk ilmu hilang. Paham? Nanti itu zaman ngono iku. Mulane kula niku sakniki kula sering untungnya kula terkenal ngalim, pancen hikmah gede. Kuwi mboten urusan sombong, hikmah gede. Nak ngomong jek ana sing rungokno. Karena pendapat saya itu tidak populer. Mau kalau ora terkenal ngalim, lu orang misoin ke saya semua karena pendapat saya ada kenapa? Tidak populer, saya sadar. Wong saya pernah pengajian di rumah saya sendiri pas Maulid, mungkin ada sebagai jamaah sini yang ikut. Orang tetangga saya rata-rata di rumah saya. Tapi yang kalau di acara tak omong. Wah, acara ini Gus gak rawo gak enak. Ini Gus nak diundang ya teko. Pokoknya ini nak sing undangan ram bayar itu teko. Tapi nak sing bayar ini teko lawat itu. Tak omong, wah aku nak di acara. Nak nganggur ya teko nak ora rapopo. Pokoknya nak sing demi anak bojone ra teko malah apik. Iki ajaranku. Omong saking kepengenku gak ganggu masyarakat. Tapi uang ya tetap segan ya tetap teko. Tapi tak umum saya enggak tersinggung. Ngantikan sampean enggak. Nah ini kula terus balik. Terus yang ketiga contohnya gini. Kiai ku kados kula. Kula nu lebih nyai 5 tahun, bapak wafat 2000. Pun mangkel tenan. Cara ra eling Quran mangkel. Masyarakat yang anaknya setengah idiot atau yang dianggap gak pati pinter itu di pondoknya. Nating iki ya bagus. Wong ngoten niku kadang yo nganti tamat mantan zaman. Ini kula lucu men. Kula termasuk kiai termasuk kiai gede, tamat-tamat lagi sesuatu. Gus kula niku dia anak. Problemnya itu dia hiperaktif, nyata-nyata. Anak, padahal kakaknya di UGM sini-sini. Itu coba yang itu supaya mondok di sini-sini. Ya sudah begitu. Untung kalau termasuk kiai sing rapati butuh duit, rapati butuh derajat. Memang tak pisau ya, tak mati-mati nak kaya lalu itu setelah itu tidak kasil mondok di saya karena tak maki-maki. Itu gang beberapa hari. Wong sing ngomong itu wong melarat. Ya orang melarat, 3 camat. Muga ora
Mungkin melarat itu tak bisa, ya melarat ya. Ya gitu. Anak yang baik karena dapat prestasi di sekolah umum, yang tidak baik di pondok. Wah nyorok Gusti kula saiki. Wingi wong sugih kula tidak bisa ilang iki terus budi. Kan etika keulamaan kan bisa wong marah tuh ora oleh. Aku kok oleh. Jadi nak misoi ora oleh, aku kok nopo? Iya, betul kan misoi nopo. Jadi ono. Lah itu yang menyelamatkan hati saya itu satu, yaitu tadi. Kenapa di Al-Qur'an diulang-ulang innalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi sebetulnya beginilah, ini yang peringatan ya bagi teman-teman yang mungkin di sini ada PNS, ada orang-orang yang biasa punya selera elit. Cobalah Quran ini dihidup-hidupkan lagi, amanu wa amilus sholihat. Dalam teori Quran pokoknya yang baik itu ngamal soleh. Jadi misalnya saya sebagai orang alim di Pondok Ruhin, dia sudah misalnya idiot, melarat, aneh-aneh. Di Pondok Masri misalnya, terus melarat, aneh-aneh. Pondok Mustafa, melarat, gak pahaman misalnya. Kalau dalam teori pendidikan modern, di mana butuh bibit unggulan, ini itu nggak masuk semua. Karena sudah ada bayar, idiot, ngawur, aneh-aneh gitu. Itu kan repot. Wah, itu kan repot. Jadi kamane santri kok Mustafa yang tenang, wes ratau salam tempel lah kok kiai ini ratulat kopiah, kiai ratulat apa? Kopiah. Gremeng deh, mesti gak terima deh. Napa? Dua kiai kok ratulat apa? Kopiah. Misalnya tak turuti surat kopiah, kok abad dia, wah dia karpe kiai ku ideal. Ngaku karpe deh. Padahal kiai ini kesusu raga dia kopi harus gak benar mereka ngurusin ini terus kelaparan. Nah ini contoh. Nanti suatu saat ada era sekarang juga mulai. Sekolahan yang hebat adalah sekolahan yang luar biasa dengan makna santrinya IQ-nya bagus. Siswanya IQ-nya apa? Bagus. Pola sosialnya bagus. Pembayarannya yang nomor penting gini Bu. Pembayarannya apa? Nah terus akhirnya pondok-pondok pesantren kan cuma bayarnya bagus, otaknya tidak bagus, perilakunya tidak bagus. Lupa mau aku ora disangoni pangeran. Wa amilus sholihat. Ngurmat ruhin wa amilus sholihat. Ngurmat Mustafa ya amilus. Wes ora urip. Wis ora dadi wong. Tapi karena saya punya semangat sarane Quran yang penting aku amilus, ya sudah. Allah menitipkan ngamal saya lewat ngurmat mastri, lewat ngurmat ruhin. Ya sudah selesai. Masalahnya terus nopo? Nah, kalau suwun sing ngaji kula, semangat kenapa Quran ngulang-ulang wa amila sholihan, diulang-ulang wa amil sholihat. Penting dalam hidup itu amilus. Kalau pernah ini ceritanya apa? Saya pernah lihat TV sama ulama-ulama yang kayak saya, artinya tipikalnya ya kayak saya, orangnya alim terus ya ikhlas. Cocok-cocokan kan. Jadi kiai lah ya tahu grup modal yang alim tak kulo, ya alim tenan. Ya putrane ki gede. Ya waktu kiai ini kan buka kartu. Tenan mata iki kisahnya. Ini ngaji wong tua-tua. Dene aku kan wong ijo Islam. Tahu tak kok. Gus. Menengan nak delok SPC napa menteri napa-napa sing teng TV. Wong kok mulyane ngono. Buka lawange ra tau delok menteri. Terus pokoke mulyane kok ngono. Wis ngono diarani pahlawan. Misalnya ngurumusno ekonomi, ana pertumbuhan apa? Jadi harus tahu diri tak orang. Ini sih orang nongkrong, Gus. Mau keluar takut jadi. Waktu lama ya itu kan. Lah aku orang kalau yang alim gak wajib sungkan dong. Bodoh nopo ngalim. Lah kalau takut. Rom, jenengan nggak bisa takut. Salah jenengan nggak bisa takut. Jenengan cerita awak jenengan ini, ini kok tak jawab. Dia cerita. Kalau kalau memang Gus, Kulo nu wis ikhlas istiqomah mulang masyarakat ra ono sing hormati, ono wis digaji. Gajine presiden yo dhuwur, gajine menteri yo dhuwur, gajine bupati. Nak ngamal darani ngamale Dik, ini padahal tugase. Ngamal tenan nak kita, Gus ora ono sing gak. Tapi ora ono uji. Lawan buka dhewe tak mlebu mobil. Tak rusak yo dadakno. Bupati rusak kok sing dadakno. Panduk harus gimana? Kayaknya mobil lah rusak, gue suka rusak. Cerita, ada protes, gimana? Kenyataan ini nopo? Terus baru dia cerita. Bahasa izin aja, jangan cuma karena latar belakang saya kan kayak goran, saya tuh tidak pernah punya perasaan untuk bunuh dia. Artinya saya lebih terbiasa ikhlas kan. Lah orang pun nerang non, aku muni ikhlas kan lebih baik dibanding dia kan ora etis loh. Wah, ana wah. Lho boten iki kanyata bener sampean mangkel dadi kiai bener.
Nane kira tadi di kiai urip, nara bate, bat kiai wis modern lah. Akhirnya kalau saya itu ya ada orang sempurna. Cuma kalau sakit ngobati awak pulau biambak bisa. Sudah ke sekolah. Kulon mulai alit, ke orang mukmin itu pangeran kulon itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya apa? Ya kalau pangeran kula Allah, paribatane kula niku nulung semut sing kebulet, utawa nulung anak pitik sing kebulet sing jero pawon sing gak ana wong. Niku kula ngrasa ibadah. Mergo ngamal kula dibiji Gusti Allah. Ana wong melarat, gak iso mangan. Terus kula kei dhuwit 5.000 kelar mangan. Niku kula nggih ngrasa ibadah, mergo sing biji kula Allah lan Kalau mereka yang ngisi kan wartawan. Saya ini seorang mukmin, yang Tuhan saya itu Allah, bukan wartawan. Ini kan? Kok cocok kekuasaan ini kepengen ngobati ngoten. Tapi kalah memang kok. Kalah terus mangkel. Enggak artinya kenapa kiai-kiai itu bangga dengan amal-amal yang kecil, kadang mengekei santri melarat rantok wesel, kadang ngekei iman. Itu karena iman. Iman sama aturan dasar fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kecil apapun Anda amal dinilai Allah. Ini penting kalau aturaken. Nanti ada hulabatu jahli, ada kebodohan napa masal di mana orang yang rapat tentang ketahanan pangan karena dia diri menteri dan tetap-tetapnya. Orang itu dianggap berprestasi karena mempertahankan pangan, kuota pangan cukup, bulog cukup. Padahal hakikat yang mempertahankan pangan itu siapa coba kalau per individu? Ada tukang becak miskin. Dia hari itu tidak bisa makan. Ditolong sama tukang becak, diutangi 20.000. Anak istrinya jadi apa? Makan. Dan di mata Allah yang menjaga nyawa tukang becak ini adalah temannya tukang, bukan pejabat-pejabat yang rapat di hotel berbintang. Meskipun saya ngakui fungsi mereka, tapi kalau saya disuruh ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi sosial yang dilakukan rakyat. Saya pernah juga diperlukan apa sih ada alur fungsi menteri. Lalu aku belum ngakoni kono kudu ngakoni hasil, orang aku ngakoni kono ora, bang kune. Kok penak? Kalau sama-sama kita beretika, kalau saya ngakui fungsi mereka juga harus ngakui fungsi kita. Makanya saya itu kalau melihat petani di sawah, dan itu sebagian anak-anaknya mondok di saya. Itu kalau saya nyeritani mas, Pak, yang rapat-rapat ketahanan pangan di hotel-hotel itu hanya rapat ketahanan pangan. Sampai sebagai petani yang tulen, itu yang hakikat mewujudkan Pak. Sampai jangan kecil hati, saya dan di mata Allah Andalah yang mempertahankan pangan. Karena Anda belum jadi peta. Jadi itu banyak santri-santri wali murid yang bangga dengan saya. Wah, nak ngono berarti kula wong top ya wong top padha menteri pertanian. Nah, ini ya kalau menteri kan lapornya sama presiden. Kalau sampean tak latih laporannya mbek Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini khasnya ulama. Lah saya nanti takut tadi yurfaul ilmu. Nanti itu kalau sudah ada ulama yang kecangkeman kayak saya, nanti yurfaul ilmu. Ilmu itu hilang sehingga yang dianggap prestasi ketahanan pangan misalnya ya menteri pangan sama pejabat saya ngakui mereka berjasa, tapi kalaupun mereka berjasa kan digaji ya. Nah yang mungkin juga gitu. Nah ini kembali ke Quran tadi. Makanya saya tetap bangga dengan Quran. Quran itu spiritnya spirit ngamal. Amilus solihat sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Nah kemudian memang ilmu ini kelihatan biasa saja karena ya nggak ada yang menjelaskan. Makanya kalau syukur jenengan gelem ngrungokno ngaji Quran. Saya tidak bangga karena sampai ngaji saya. Biar orang itu bangga lagi dengan teori-teori Quran dan biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya ngaji di sini. Saya ini termasuk terkenal pintar. Beberapa kali saya diminta jadi dosen di universitas terkenal dan itu berkali-kali. Saya sampai sekarang belum pernah bilang iya dan itu Allah tahu niat saya. Ya supaya saya pilih yang kecil, benono kiai sing ra dosen. Jadi pokoknya mulang, mbok prospek bora, mbok ono sing gaji bora. Tapi kan presiden saya kan jenengan, jadi saya lapornya sama nopo. Nah, misalnya pangeran kemarin aku marah terus nganti mati. Marah itu nak dirasakan non agak dia sana kan juga. Jadi saya sampai sekarang itu mulai dulu saya mondok itu ya marah, tapi tidak tahu kalau rasanya marah. Nanti saya ini cara ukuran kiai selevel saya gimana? Karena yang alimnya alim saya, menuju kaya banyak sekali.
Kamane ilmune mek kula kate akeh, tapi nak donyane akeh iki pirang-pirang. Ya kowe dhewe pidato plang-plang bae dene pantangane pidatone gak watanku. Wis pantangan tenan ora diutangi. Upar wis ditani Gus Bae tak. Nggih tak desa napa wah ora sido. Ben kualat. Dosa njajal wilayah wong alim napa? Dolim. Ngomong tangga-tangga gue tak didik apik gelem ngaji sing biasa kok dididik apa? Ngaji sing bermewah napa? Oh, ben kualat. Jadi ini penting kalau terangkan. Termasuk yurfa'ul ilmu itu guys. Nanti kalau per individu, termasuk mahasiswa, termasuk santri yang biasa lihat TV, kalau per individu hanya mengapresiasi pejabat-pejabat, misalnya ketahanan pangan, daripada mengapresiasi tonggone sing ngutangi dan itu menjaga nopo itu akan bahaya bagi kelangsungan iman, ya? Karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong maju iki sugih ra karuan, wis sugih ro, udah anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia maju tidak beragama mikir. Ya bocah ayu ngene kok tak tokno ruhin. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Ruhin. Mikir. Kalau hasil dia mutusno dirasi dhewe, napa? Karena dia maju. Bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni, niku ditotok ya dia. Tok. Metu dene. Ono wong ganggu bulan madu kan mangkel. Ono apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Coba uplek. Terus apa? Lampu cilik lho. Cender apa? Cender nggon kowe edan ya. Ya, cender. Oh, cender cara bahasa Rembang lho. Apa liyane cender? Oh. Cender kalau cender. Aku mirip. Nak salah ucap repot. Ublek orang nyerempet kok keteringan kelapatan cender. Rugen awani bakat sak cender. Pasti kena. Ublek netral. Agar diparani melaju itu sampai 3 kali. Karena 3 kali ngerti parani itu saya diparani kan itu omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman. Terus, entah ini kenapa dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anak-anaknya diambilkan untuk diterus, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterus. Padahal dia niatnya beragak gudin. Buatan ini cerita iman. Biar sampai saya transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampai biasa transaksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali. Dia mimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali abdal. Dia tidur bersama Rasulullah. Hei fulan. Hei wali fulan. Saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Tutua kok takon rapote elek kabeh. Niku wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Sudah ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gowo salame sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabimu banyak nabi tenan.
perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang tahu. Terus cerita. Waktu iman, ya langsung ngeloni anak, ya langsung nopo. Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah mbok santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak napa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu bootnya karena tangannya dua digongkrang-ranggang munggah. Ya mau mergo ora priayi iso wae kan mergo napa? Gak priayi. Orang priayi kan gak kebayang. Orang priayi jarian dia oleh mudah-mudah. Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluk yang diselamatkan di lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak jenengan saya, Mas Ruben semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita. Anak kita kelaparan, kita berikan susu. Istri kita kelaparan, kita berikan nasi. Kita ini berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga. Karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang geblek, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih TV itu keseringan. Bener cocokan pulau beki. Ini cerita cocokan antara orang alim. Lu bukan nanti yang namun pulau beki. Mau coba tak kita ya manggil. Tapi kan ada sebut demikian. Tapi dia tetap ngakoni. Mati man kejinan ngalim. Macam nanti dia jalan apa? Berarti lu subuh yang adik apa? Maksudnya dia baru saja. Ya makanya saya ini kalau baca wahyu, ya tadi termasuk wahyu faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang gitu, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat-penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal tidak gini. Quran itu gawe Allah Subhanahu wa taala. Allah sing duwe langit, duwe bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarife pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot. Ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Bodoh. Mulai kira awalnya aku percaya santai no wiridan. Awalnya ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat. Penting ngaji tobat. Kenapa? Tobat. Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin papan, wiling-wilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama rasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau teng Rembang lokal. Sama pulau Bojonegoro nggak berbojon susu. Terus aku bagus banget, sesuatu malah tambah dosa, mungkin haram no. Itu bingung. Negeri ngaji, pun kalau nak ngaji di Bojonegoro salaman diulang oleh kalau kan orangnya lucu. Kenapa salaman diulang oleh? Karena bosnya bertenang. Cuman mumpung ketika nomor itu, cangkemmu. Dari mumpung ketika nomor itu, cangkemmu. Oh, santri elak. Saya elak kes penting kacau salaman. Repot. Nah ini penting kalau aturakan. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya yang sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta, fa'inni ala nafsika bikasrotis. Aku jaluk tulung kue. Yang penting kue sujudem ya sering. Jadi kamu Nabi kamu itu jangan jaluk syafaat tapi kue dewe ora tahu sujud. Nabi ora tahu sujud itu artinya ora tahu transaksi be Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling ndak kula jenengan ya sudah jauh-jauh datang. Cuma kalau ora perlu matur nuwun gak ada kula, paham ya. Jadi kadang wonten kadang kula diciptani cuma sidinan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep matur napa? Ya, sudah sama rasa dasi gede, tetap atuh kula. Tetap napa? Sangkem nek salah, Gunung Kidul kok atuh Rembang. Paham ya napa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula.
Terus saya ngambil cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji, ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wali faul ilmu. Ilmu dianggap termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita-kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe napa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman teman. Rasulullah nak dawuh itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Setelah kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi nyontono, hatta matat ala fi simroatika. Jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, matat ala fi sim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil wong melarat kan apa dempal. Tukang golek kayu guys. Dan ini rugen alhamdulillah iso nglakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi ra golek napa? Ternyata anak itu duit cara mriki untuk duit 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanane roti, Pak. Wong Arab lain melaratlah pakanane napa? Roti daging. Jadi orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya dikit. Ini gitu kok roti. Yang separuh dipangan dia, yang separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya mudah meraih karena digantung di dekat nopo itu. Jadi dia gitu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Dari Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dene kiai, mesti salate cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ning ngetok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul ning pasar mulai. Ya gitu aja. Takone ke pengeran. Lah karena apa tuh? Yo krono iku. Sampe tak krono apa? Yo krono. Paham kan? Tadi kayak keliwat. Ibu mesti krono tuh. Terus tadi ada kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong itu karena pondok saya enggak. Saya boyong itu tidak karena pondok saya. Ora ono hadis e, wong boyong demi pondok ora ono hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya, nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang gitu sama Bapak Kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada sama pamit saya. Saya kalau selain ibu pamit. Ya sekarang harus jadi apa? Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ini sebagai mukmin bodoh kita kan belok TV tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya Kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang dong rasa seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Mau maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu ciri utama orang mukmin itu anta budawaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mangkel no, cara eling sampean itu mangkel. Mati kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gelo. Cara kula nganggo taklim muta'alim sak bubar sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kula langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gelo. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwat bar kabeh. Nek duwi ora oleh meneh melengak, terus soalnya tutup. Kalau sampean ngaku kok istilah talim nomo tutup. Ini penting kalau aturakan.
Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gadah bapak, gadah guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan Lukman kalau nggak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah apa. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono, anaknya apa cikan maru atau apa ujian yuk dungane. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Terus saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman. Saya itu hanya sekali main karena beliau pas mau haji. Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya keluarga ulama ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya itu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya gak saling menyinggung ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kakak saya. Memang yang tidak ulama, soal sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia yang namanya punya dulur wakil bupati, wah saya pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang bis ya biasa nyetop tosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakak, cangkem ulama buat itu mak kayak kue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu ulama udah gede kayak kue. Ya logika mereka kalau tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke Umbat. Cangkem ulama pada anak kue. Akhirnya mau sadar. Sebenarnya ulama tenang. Jebule gak guyon. Maksudnya mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon biasa tak tirakat tenang. Saya itu mangkel kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini. Potongan saya kan potongan kuno. Lu ngoten niku nggih. Semuanya sesuatu kulo aku kepen dadi wakil bupati sampai kepen dadi bupati kepen apa mikir pirang. Kadang kita omongin, sing mambu wudu kita omongin. Saya lek Pak Pro tirakat ngene ora kepen dadi ngene iku malah mbok ndongakno sampe napa? Dadi. Mboten ngoten wis maksudnya jenengan akhirat wis akhirat kula untunya ben. Tapi aja tolong aku ngene kok. Tetep ae. Ini wong badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mateno. Apa rak mangkel iki ya sopan, artine dekne cek yakin dengan Kiai Mandi dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi duniawi kan enggak. Aku yang Kiai jujur tak omong, wong senengane bingung kula, bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurian. Ora ndongakno dari tamu kon ya enggak bingung wong. Terus di sepuro, mergo berene iku bingung aku tak omong ngene. Nggih punten ae tapi tak omong. Ya ini nasib. Coba kalau zaman sahabat itu tidak begitu. Rasulullah sudah bilang. Karena dia sering khidmat. Kue jaluk tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya iya dunia itu apa entek. Mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting. Yang kersane Allah subhanahu. Masa kurang jaga urusan dunia. Jaluk urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku suarganya berukin awal ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh. Paling enggak besok kelas lah kan iso dulu lah. Nah, karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku sudah mengiwek sama kulo nu. Saya digantung kulo itu geman oleh teman-teman. Ini anak keluarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun boten usah Gus, wis oleh biasa wae mengke pancet mek kula kanca ngopi Gus mriko. Dadi dekne ora seneng dari swarga war kanjeng Nabi war kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lha nek ora power aku kan dadi kowe war ngene-ngene iki.